Kajian ilmiah nasab Habib Ba'alawi tidaklah menentang nasab leluhur keluarga Wali Songo. Jadi di samping sedang ada kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, inikah akan mengancam daripada nasab leluhur keluarga Wali Songo. Di sini ditulis oleh Tubagus Mogi ya, yang sering saya angkat itu tentang buku beliau tentang oknum habaib ya. Artinya kajian riset ilmiah Kiai Imaduddin Utsman itu, andaikan nasab Ba'alawi itu terbukti palsu, ini tidak melemahkan nasab dari keturunan Wali Songo. Karena menurut beliau, Kiai Imad sendiri itu, Wali Songo itu nasabnya, catatannya, manuskripnya itu ada 3. Jadi kalau satu misalnya yang bersambung ke Ba'alawi ini sudah palsu ditumbangkan, maka masih tinggal 2 itu. Berarti masih kokoh yang keturunan Wali Songo. Mari kita dengarkan penjelasan Kuzaini atau Guzaka. Beliau menjelaskan secara logis atau mereaksi videonya Gus Hanif. Beliau berdua, Gus Hanif atau Kuzaini ini adalah teman saya. Saya ucapkan barakallahu lakuma, amin. Ini saya perhatikan ada channelnya Kang Hanif ya. Di situ narasinya agak tajam sebetulnya ketika mengulas tentang muasal atau sambungan silsilah dari Wali Songo. Walaupun sebetulnya di sini ketika bicara Wali Songo yang saya sebut dari sumber tulisannya itu hanya menyebut 2 Wali Songo saja atau beberapa saja ya. Yang paling disorot karena penulis dari tulisan sebelah itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati ya. Keturunan dari Tirta Yasa, Tubagus Mogi kalau tidak salah. Nah, di situ yang paling kita soroti adalah ketika menyebut tentang keturunan atau silsilahnya, silsilah ke atasnya Sunan Gunung Jati ya, dari Maulana Hasanuddin ke Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah SAW. Yang paling menarik di sini ketika ada tulisan terkuak kebohongan Habib Ba'alawi ya. Sebetulnya itu berbahaya sekali narasi begitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara kebohongan lalu dinisbatkan kepada Habib Ba'alawi yang mana, terus bukti kebohongannya apa, atau bahkan latar belakang terjadi itu apa. Yang jelas ini berbicara bahwasanya ternyata ya, orang mengenalnya silsilah dari Wali Songo itu termasuk Sunan Gunung Jati itu memang ada yang orang sudah kadung tahu jalurnya sama dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, itu dicatat dulu itu. Itu bisa dibaca dalam kitab misalnya Samsud Dohiroh. Lalu ketika kemudian hari ada manuskrip lain menemukan jalur, ternyata ada jalur yang berbeda. Lalu dites, ternyata secara DNA lebih sahih. Maka keluarlah narasi bahwasanya silsilah yang dianggap paling sahih oleh pihak peneliti untuk jadi leluhur Sunan Ampel dan Sunan Sarip Hidayatullah ya, Sunan Gunung Jati adalah melalui jalur Musa Al-Kadhim Al-Husaini. Berarti sama-sama Al-Husaini tapi tidak melalui Ahmad Al-Muhajir, tidak melalui Ubaidillah. Tapi kalau bahasanya paling sahih, berarti memang ada perbedaan pendapat. Dan dari mana perbedaan pendapat itu muncul? Apakah hanya karena dalam Samsud Dohiroh ditulis bahwasanya Wali Songo ini Asmat Khon lalu nyambung ke Ba'alawi, atau jangan-jangan ada sumber yang lebih tua yang memang begitu keadaannya, di mana itu nggak ada kaitannya dengan Belanda, nggak ada kaitannya dengan Habib itu. Artinya penulis Samsud Dohiroh hanya menulis data yang ada. Ya kalau kita memahami sebetulnya kan sudah ada narasi Kiai Haji Imaduddin, ada 3 manuskrip, salah satunya dari Ubaidillah. Artinya Pak, harus difahami bahwasanya yang menyatakan Sunan Gunung Jati itu jalurnya dari Ubaidillah itu manuskrip. Kok bisa Ba'alawi yang dianggap berbohong toh cuma menyalin? Nah ini harus diluruskan sebetulnya. Maka bahasanya Tubagus Mogi masih bagus, terindikasi ada distorsi, ada kesalahan, ada penyimpangan, terindikasi. Tidak langsung divonis kebohongan, sengaja ingin mencantolkan Wali Songo kepada Ubaidillah. Toh ada manuskripnya. Mari kita buktikan bahwasanya ada manuskripnya, itu ditulis ratusan tahun sebelum Samsud Dohiroh itu ditulis. Saya kira kalau meneliti manuskrip Banten itu sudah pasti tahu. Ada banyak sekali versi. Kira-kira begitu kalau kita mau adil. Ada satu penulis yang ini keturunan Raden kayaknya, perempuan, di mana dia
mendatakan di internet itu secara persis, ada gambar manuskripnya, varian-varian atau perbedaan-perbedaan satu pencatatan dengan pencatatan yang lain yang sudah sama-sama tua, sudah sama-sama ratusan tahun. As-Samsud-Dohiro itu ditulisnya tahun 1400, abad kemarin. Masih tahun 1900 kalau zaman kita, kalau Masehi. Sementara manuskrip yang sudah ditulis tahun 1600, sudah ditashih di tahun 1600, itu memang ada yang menyebut nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Nakib. 1600 tahun sudah ada nama itu, sudah ada sambungan dari Sunan Gunung Jati ini ke Ubaidillah. Perkara ini keliru. Jangan lalu orang yang menukil kemudian dianggap sengaja berdusta, sengaja berbohong, sengaja mencantol-cantolkan. Nah, itu kan repot kalau begitu. Kita tidak adil namanya. Mungkin cuma ikut yang sudah ada manuskripnya. Katanya manuskrip punya kekuatan. Nah, kalau manuskripnya aja beda-beda kan bingung akhirnya. Berarti bukan kekuatan utama. Itulah bahwasanya pencatatan pun kadang tidak lalu valid, ada masalah. Situ memang ada yang menyebut nama Ubaidillah. Kok bisa orang yang kemarin sore dianggap mencantok nama? Apalagi ada yang bilang didikte oleh Belanda. Siapa itu yang katanya orang Belanda yang mencantolkan nama Asmar Khan itu? Gimana ceritanya? Toh itu ada dasar manuskripnya. Kecuali manuskripnya itu yang nulis Belanda mungkin. Berarti Belandanya yang jahat. Kalau sengaja itu sebuah kedustaan. Kalau memang sudah semacam perbedaan, ya namanya manuskrip, Pak, yang nulis orang sekarang misalnya. Dia menulis orang yang 400 atau 500 tahun sebelumnya. Itu ya sama saja dengan kitab nasab. Artinya kalau tidak dikonfirmasi oleh ulama nasab sezaman, masalah. Masalah. Sehingga wajar beda-beda. Satu orang kok bisa jalurnya bisa 3, bisa 4. Kan nggak mungkin. Kecuali kalau memang orangnya banyak, jalurnya dari mana-mana. Ini biar kamu Pak, biar kamu terbuka. Ini membuat kita bisa menyaksikan itu perseteruan nasab ini, membuat kita tahu bahwasanya catatan-catatan itu nggak mesti semuanya paling sahih, enggak. Toh pada akhirnya masih dipilih mana yang paling benar. Nah, ketika Ba'alawi dipertanyakan, lalu muncullah klaim kita masih selamat karena kita bukan hanya jalur Ba'alawi. Mungkin misalnya Ba'alawi nggak pernah dipersoalkan, nggak ada kalimat itu. Ya silahkan, semua orang berpendapat begitu. Artinya satu dari pegangan kita digebuk, jatuh. Oh aman kita, masih ada pegangan yang lain. Kan begitu kalau bahasa gampangnya kan begitu ya. Sementara Ba'alawi pegangannya cuma satu, digebuk, hancur, jatuh semua. Berarti kita masih lebih selamat, lebih aman. Kira-kira ini kan sudah kayak ngadu-ngadu mana yang lebih selamat, mana yang lebih meyakinkan sebagai keturunan Rasul, kan begitu. Ya wallahu a'lam ya. Allahumma dina ada sabil. Kita boleh berbeda. Boleh memilih pendapat yang mana. Boleh tidak setuju dengan siapapun, tapi harus tetap adil, tetap jujur, tidak menyampaikan narasi-narasi yang menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena itu nanti menjadi masalah. Hanya karena untuk menjatuhkan lawan, untuk memastikan orang itu salah, kita lebay bernarasi, itu bahaya itu. Kenapa? Karena kullun sodoro minna alaina walana. Ya niatnya bagus untuk menunjukkan yang kebenaran benar, tapi lalu menarasikan hal-hal yang menjatuhkan hal lain, di mana narasinya tidak kokoh landasannya. Udah nyata-nyata diperdebatkan, nyata-nyata ada 3 sumber, kok satu sumber karena dinyatakan bermasalah terus dianggap ini kebohongan lah. Yang memastikan 2 bukan kebohongan lah siapa, kan begitu. Sama-sama itu disimpan manuskripnya, sama-sama dijaga, sama-sama ada. Nah, kira-kira begitu kalau kita mau bersikap netral, jujur ya, jujur. Allahumma hadina hada sabil.